Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih menikmati indahnya dalam naungan ajaran agama Islam. Salawat dan juga salam serta pujian senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kali ini saya mempersembahkan hasil daripada diskusi panjang pada malam hari ini bersama dengan Halilintar yang mengatasnamakan namanya dengan menggunakan nama Haleluya ya. Isi daripada materi ini itu berisikan berbagai macam hujatan yang sangat-sangat menusuk ya dari beliau. Ya, ini harus saya sebarkan untuk supaya kita bisa mengetahui bahwa orang yang senantiasa menghujat itu ternyata ilmunya kosong dan lebih mengedepankan hinaan, cacian, dan makian. Ya, kita berlindung kepada Allah dari perilaku seperti itu. Mudah-mudahan kelak ya, apa yang menjadi hujatan mereka itu bisa menjadi cambuk untuk mereka jadikan pelajaran sehingga bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, ya kelak di neraka mereka akan ingat bagaimana mereka mencaci dan menyakiti hati kita selaku umat Islam. Barangkali seperti itu para sahabat sekalian. Ya, untuk supaya bisa lebih memahami lagi apa yang saya maksud, silakan para sahabat simak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Injil baik yang disebarkan, yang disampaikan oleh Yesus, ya kan? Ya sudah kau baca dari Alkitab. Ada nggak Injil itu di Al-Quran kau? Nggak pernah dijawab kau kan? Woi manusia munafik. Selamatkan malam teman-teman yang ada di grup ini. Apakah ada pendeta atau pastor yang mau saya injili malam ini? Silakan. Selamat malam. Sekarang hampir 7:30. Adakah di sini ulama, kiai, syekh, imam dari Islam? Pengen mau saya debat? Karena tidak ada yang saya temui satupun Islam yang cerdas di semua ruang debat, di ruang diskusi. Adakah? Coba, semoga ada ya kan? Anda menantang ulama, menantang kiai. Sementara ulama itu ilmunya adalah ilmu Al-Quran. Oke, boleh saya uji ya? Artinya ilmu Al-Quran Anda lebih tinggi dari ulama. Kalau pendeta kan ilmunya hanya ilmu terjemahan. Wajar kalau saya tantang pendeta, pastor, dan mereka pada kabur dari saya. Nah, kamu nantang ulama, artinya kamu lebih hebat ilmu Qurannya. Apakah Anda bisa saya uji ilmu Al-Quran? Jawab sambil ngakak. Hahaha. Saya tantang, makanya kau panggil mereka, ya. Jangan seperti kau recehan, ujung-ujungnya kau nanti kabur berak di celana macam kemarin, ya kan? Nah, kalau sudah kau panggil ulama, syekhmu, ya kan? Baru saya terima tantangan, ya. Kalau kau mau menguji saya, kau aja sudah mati kemarin tuh saya uji, berak di celana kau, ya kan? Jangan terlalu tebal kali muka itu bro, jangan terlalu tebal. Punya rasa malu kau sedikit, supaya kau itu tidak setara dengan hewan, ya. Saya nantang pendeta ataupun pastor. Kenapa? Karena pendeta keilmuannya tentang kitabnya di bawah rata-rata. Karena pendeta, pastor itu pengetahuannya tentang kitabnya hanya terjemahan. Ketika mereka mengajarkan kekristenan kepada jemaatnya, tidak berdasarkan kitabnya, tetapi berdasarkan asumsi liar tentang konsep paganisme. Bagaimana kemudian
menjaring orang-orang ini, menanamkan doktrin kepada jemaatnya untuk menyembah kepada makhluk ciptaan Tuhan. Itu pendeta dan pastor. Ya. Nah, kebalikan ketika kamu nantang ulama, itu berarti kamu menantang orang-orang yang paham Al-Quran, paham original teks daripada kalamullah. Nah, sekarang apa benar kamu bisa kita uji kemampuan Quranmu? Mencret. Gak usah banyak kali bacot kau. Udah kau panggil nggak belum si Jakar naik itu? Yahya Waloni, Abdul Somad kemari. Nggak usah kau keluar-keluar. Semalam aja kau udah berak di celana. Ayo, jangan kau nantang-nantang dari saudara saya pendeta pastor bisa. Hah? Kau kira kau siapa? Hah? Kalau saya balik nantang kenapa? Masalah buat kau. Malu kau sedikit. Jangan kau sok ngegas kau digas kau kalang kabut. Saya tunggu ulama kau. Paham kau? Pendeta pastor itu disiplin ilmunya hanya terjemahan. BIB, babi, ha, l ala, tambah l, halal, DID, babi, halal di, MAKAN, dimakan. Nah, itu aja ilmunya kalau pendeta dengan pastor. Ya, nggak ada ilmu lain selain itu. Nah, kalau menjadi ulama, disiplin ilmunya jelas. Mereka paham ilmu lugat, mereka tahu nahwu sharaf, mereka paham ilmu istiqaq, ya. Mereka paham ilmu ma'ni, mereka tahu ilmu bayan, mereka menguasai ilmu ba'di, ilmu qiraat, ilmu aqaid, usul fiqh, ilmu asbabun nuzul dan seterusnya. Nah, sekarang kau nantang mereka, kamu punya ilmu apa? Kalau saya nantang pendeta pastor wajar, ilmu saya sama, bahkan saya lebih tinggi dari mereka. Kenapa? Pijakan mereka menanamkan doktrin menyembah kepada makhluk bernama Yesus hanya terjemahan. Loh, saya mampu terjemahan. Gimana toh? Di atas daripada pemahaman terjemahan apa yang pendeta miliki? Nggak ada. Ya, dibawanya terjemahan asumsi, doktrin itu yang pendeta miliki. Saya juga bisa. Nah, sekarang kalau Anda ingin menantang ulama, apakah kamu bisa ilmu nasik mansuk? Apakah kamu paham ilmu fikih? Apakah kamu tahu ilmu hadits, ilmu wahbi? Tahu nggak? Ayo. Nah, sekarang saya tanya, kamu punya disiplin ilmu apa untuk menantang para ulama? Jawab. Lihat sampai sekarang tidak sanggup dijawab Islam. Jika memang kau fitnahkan bahwa Injil, Taurat, Zabur itu tidak ada di dalam Alkitab saya balik bertanya, adakah itu di Al-Quranmu? Sampai detik ini tidak ada yang berani menjawab. Beginilah tabiat-tabiat umat-umat fasik ini, umat-umat mantra ini. Ya, sama seperti menuduh Alkitab palsu ketika ditanya mana yang asli. Berak di celana kau satu-satu. Sadar kalian itu. Makanya laris manis pipis onta dijual untuk kau minum gara-gara bodohmu satu-satu. Maaf, terpaksa saya tegas. Karena kalau menghadapi orang bodoh udah terlalu bebal, memang harus dikerasin sedikit. Ya kan? Takbir. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Tegas nih ya. Aduh. Inilah kelemahan orang-orang penyembah makhluk ya. Jadi mulutnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kepalanya. Sekarang saya tanya deh sama orang yang lagi sombong dengan kekosongan otaknya. Boleh nggak saya tanya? Injilnya Yesus itu yang mana? Yang Yesus ajarkan itu Injil mana? Coba jawab. Budat, kau bukan binatang kan? Kau manusia. Sesuai fitnahanmu, ya. Maka saya balik tanya, ada tidak Injil itu tertulis di Al-Quranmu? Kau jawab. Gak usah kau ngeles-ngeles. Gak akan bisa kau lari kau. Gak akan bisa kau lari, biar kau tahu. Hai, kamu ngambil kata Injil aja dari Quran. Lembaga Alkitab Indonesia atau lembaga lupa ayat Injil itu mengambil kata Injil dari Al-Quran. Sekarang lu tanya, ada nggak Injil di dalam Al-Quran? Lu nama Injil aja kamu ambil dari Quran, gimana sih? Tingkain kau semua.
Buat saudara-saudara Kristen nggak usah dulu turun, biar saya hadapi dulu ini semua sampah-sampah umat-umat fasik ini yang biasa memelintir-melintir, ya kan? Makanya ada pula dalilnya. Alkitab itu adalah kebenaran sebelum Muhammad datang. Artinya, sesudah Muhammad datang menjadi tidak benarlah Alkitab itu di kalangan Islam. Kenapa bisa begitu? Ya tanya aja si Muhammad, dia apa-apain itu. Ya kan? Ya enggak? Ya enggak? Kasihan saya melihat kalian ini. Sebelum kalian debat sama saya, sebenarnya kalian ini lagi debat sama Allah SWT-mu. Debat kalian sama Al-Quranmu. Makanya saya sebenarnya menikmati perdebatan kalian dengan Allah SWT kalian itu. Karena saya juga tidak berharap sebenarnya ada pengakuan-pengakuan dari Allah SWT-mu. Kata Alkitab aja ngambilnya dari Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu adalah Alkitab. Cie. Kitabnya ngambil nama Alkitab. Cie. Ahai, jadi malu. Mana ini Islamnya? Ayo dong. Ayolah, kalau fitnah itu ya harus mampu tunjukkan bukti. Ayo dong. Ada tidak Injil itu tertulis di Al-Quranmu? Kalau tidak ada, akuin. Biar kita lanjut diskusi ini. Kalau tidak kau akuin, kau itu namanya manusia hewan. Tidak berakal. Tidak punya debat yang bagus. Ayo. Ini udah berapa ekor ini kalian ini? Maaf, terpaksa kalian saya ekor-ekorin. Karena memang dari tadi tabiat kalian diskusi pun nggak seperti manusia gitu. Kalian lebih menonjolkan sifat tabiat kehewanan gitu. Apa itu sifat tabiat kehewanan? Muka tembok, bodoh, tolol. Ambil kata Injil dari Al-Quran. Ambil kata Alkitab dari Al-Quran. Kemudian kesurupan, menghujat, tidak sadar kalau kitabnya hanya terjemahan dari kitabnya orang Yunani. Asik juga ya tertawa malam-malam. Kau udah panggil ulamamu belum? Kalau kau kan recehan udah berak di celana kau semalam. Masalah kata Al-Quran, kata Injil dari Al-Quran, ya. Kau mimpi kau. Hah? Mimpi kau dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Woi, nyadar kau, woi. Al-Quran kau itu sebelum datang, ya, di Arab sana, itu udah lebih dulu itu, ya, Kristen di Arab sana. Nyadar kau, woi. Jangan terlalu muka tembok kau ah. Gaya, panggil pendeta pastor. Tret sama kau. Orang Kristen Arab itu tidak menggunakan kata Injil. Orang Kristen Arab itu menggunakan kata muqaddas. Saya jadinya ingin tertawa terharu-haru. Ingin nangis terbahak-bahak dengarkan ini. Aduh, kasihan kali. Nantang ulama. Tapi dia nggak punya disiplin ilmu yang dikuasai oleh ulama. Kasihan kali lah. Masya Allah. Masih ada juga manusia planet kayak gini. Kau nyadar diri. Mau saya ambil kata Injil dari Arab sana, berarti bukan dari Al-Quran. Wih, nyadar kau, Al-Quran kau baru kemarin sore itu. Wih. Nyadar kau. Al-Quran kau itu baru kemarin sore. Ya, nyadar sedikit kau. Jadi begini Paman. Ya, orang Arab yang Kristen sekarang kan udah punah tuh. Itu mereka tidak menyebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Mereka menyebutnya dengan Kitabul Muqaddas. Ya, itu pun diterjemahkan nanti di abad ke-18 kitab Yunani itu ke dalam bahasa Arab. Sementara Lembaga Alkitab Indonesia juga baru ada tadi pagi. Al-Quran sudah ada pada abad ke-7. Lembaga Indonesia baru berdiri abad ke-20. Itu selisih berapa tahun itu? Ya. Jadi kamu harus tahu sekarang bahwa kitabmu yang kamu tenteng sekarang itu ada kata Injil di dalamnya, itu ambil dari Al-Quran. Kalau ambil dari Yunani,
sebagai sumber original teks kitabmu, maka kitabmu itu sampulnya Biblos atau Evangelion. Ngerti enggak? Dengarin ini. Dengarin. Sampai kau menyamar-nyamar kau. Hah? Kau kira aku nggak kenal? Hah? Kau kira aku nggak kenal kau itu siwas? Inilah trik-trik Islam, ya. Makanya saya bilang, kena kalian kalau berhadapan dengan saya. Belum lagi kita debatnya aja, ya. Trik-trik murahan kalian pun nyamar-nyamar itu saya ketahui. Aduh, kacangan recehan. Aku kalau udah begini serius aku, jadi pengen jualan pipis onta aku. Kamu nggak sesalto kemana-mana lah. Saya bukan orang Medan, saya orang Makassar. Ya, tau mengkah serakan nak kegang. Tau ugi kak iya. Oke? Jadi kamu nggak usah salto kemana-mana, nuduh saya nyamar-nyamar. Saya Zulkifli Emabas. Paham? Ya, kalau mau kenal saya, lihat di YouTube. Tuh ada Zulkifli Emabas, biar kamu lebih tahu kamu berhadapan dengan siapa. Ya, Halilintar ya. Gimana? Daripada kau membuat saya ngakak, silakan. Kamu ada tema nggak sebelum saya uji bahwa kamu nantang ulama? Kamu punya ilmu apa sih sebenarnya? Kitabmu kan cuma bahasa Indonesia, terjemahan, ya, yang diambil dari terjemahan bangsa lain, bahasa lain, dari bahasa lain, semua hanya menyisahkan terjemahan. Nah, kamu bisa kemampuanmu apa coba? Biar kita diskusi. Silakan. Si tolol umat onta. Orang Kristen Arab itu tidak menggunakan kata Injil. jadi saya, aduh, ya ampun. Kenapa orang bodoh semua yang datang umat Tuhan batu ini? Dengarin ini ya, dengarin. Bahasa Abulai Sibitim, bahasa Arab, ya kan? Ya. Nah, Al-Qur'an yang ditulis di Al-Qur'an itu tulisan Arab, ya kan? Terus kamu bilang kata Injil bukan dari Arab, tapi kau bilang dari Al-Qur'an. Ini yang katanya mau sok nantang-nantang saja. Udah sampai kau nyamar-nyamar kau. Hah? Hey, US. Ya sudah, daripada kamu itu mempertontonkan kebodohanmu, sekarang kamu tunjukkan bukti bahwa orang Kristen Arab, kitabnya yang dari Yunani itu, ya sampulnya adalah Injil. Minimal kamu ada fotonya. Coba share di sini. Saya mau lihat. Silakan. dalam hati umat mantra ini begini. Buset dah. Ini gimana pun tak bisa dilawan ini Abang Haleluya ini. Semua trik-trik yang kita lakukan pun bisa dibantainya. Aduh, gimana nih ya? Kita mundur malu, maju babak belur. Seandainya lagi ini Abang Haleluya ada di Room Islam Muda, kita main kick. Gak usah sesumbar lah. Selama Tuhanmu masih manusia, kamu tidak punya apa-apa. Selama kitabmu hanya kitab terjemahan, kamu gak punya apa-apa. Sebenarnya kamu menghibur diri ini hanya untuk menutupi ketidakberdayaan. Iya toh? Sekarang kalau kau punya ilmu, ayo kita diskusi. Angkat tema, ya. Kamu tanya saya, sebaliknya pun saya akan tanya kamu. Kamu gak usah sesumbar gitu. Karena berdebat dengan hanya mengedepankan rasa sombong, congkak, dan menutupi ketidakberdayaan itu akan membuat hati semakin membatu. Mending kita diskusinya ya mencari kebenaran daripada saling menjatuhkan kan gitu ya. Ya, yang penting kamu udah tahu bahwa orang Arab Kristen dulu itu tidak menggunakan kata Injil di dalam penyebutan gospel atau evangelion. Itu tidak menyebut dengan sebutan Injil. Paham ya? Kata Injil itu berasal dari ejaan Arab. Itu ada kata Injil itu nanti ketika diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau mengatakan, "Oh tidak,
Kristen Arab sudah lebih dulu menggunakan kata Injil. Ya, kasih bukti. Kasih bukti. Karena yang ada di Arab sana, ya, kitabnya orang Kristen itu Kitabul Muqaddas namanya. Bukan Injil. Ya, bukan Injil. Itu yang perlu kamu garis bawahi. Nah, sekarang yuk masuk tema. Saya ada tema sederhana sekali. Mudah-mudahan kamu bisa untuk melunakkan sedikit hatimu untuk mencari ilmu. Kita bahas tentang dosa apa yang ditebus oleh Yesus. Silakan. Aduh, kau ini memang haleluya, memang gilanya berlebihan kau ini. Haleluya. Kok bisa-bisanya kamu Bang Zulkifli kamu bilang saya ini udah kebangetan gilanya kamu ini. Makanya jangan banyak makan babi. Ya udah tentukan topiknya. Itu Bang Zul udah nunggu itu. Tentukan kok topiknya. Kamu mau nanya apa? Silakan. Sekarang Bang Zul jadi wadah. Kamu mau nanya apa aja silakan. Yang penting jangan di luar dari konteks Bible kamu, Biblos kamu sama Al-Qur'an, ya. Ya. Paham ya? Kalau nggak paham kuping kau itu ku sumpel pakai linggis kalau kau nggak dengar ya. PN aku ini ya. Orang Kristen di Arab punah. Kenapa lah Islam ini kalau selalu berkomen itu, awal komennya aja udah langsung menghantam mukanya gitu. Kau nggak tahu kau Timur Tengah lagi sekarang udah seperti tsunami sekarang meninggalkan ajaran itu. Apalagi satu kalangan, bagian kalangan wanita Islam yang selama ini mereka tertekan di bawah tekanan. Hanya di Indonesia ini yang sok-sokan bertahan padahal tidak bisa baca Arab. Paham kau? Paham? Nyadarlah kau, nyadar. Jangan, saya sudah ikuti permainanmu. Kau bilang, oh kau ambil Injil itu dari Arab, dari Al-Quran. Emang Al-Quran kau tulisannya dari mana? Pasti kau bilang kan, oh tulisan Arab. Nah terus, emangnya Islam kau lebih dulu di Arab daripada Kristen? Hah? Ayo dong, jangan bodoh lah kau Yua, jangan bodoh sampai kau nyamar-nyamar gini, jangan bodoh lah, ya. Kasihan saya lihat kalian ini semua, terlalu bodoh. Mau begini, mau saya hadapin, hah? Makanya saya bilang tadi panggil syekh, ulama, entah ustadz lah, ya, debat sama saya, biar kalian lihat. Jadi gini Halilintar, Kristen boleh duluan di Arab sana, tapi kata Injil itu tidak ada sebelum Al-Quran itu diwahyukan. Itu satu poin yang perlu kamu pahami. Bukan berarti Kristen lebih duluan di sana ada, terus kemudian dengan alasan itu Lembaga Alkitab Indonesia merampok semua bahasa-bahasa yang ada dalam Al-Quran. Tidak bisa. Kebenaran itu harus diluruskan. Jangan ditenggelamkan. Lalu kemudian menggunakan cara tipu daya untuk menyesatkan. Itu nggak baik. Kristen lebih dulu, oke. Silakan aja. Tapi kasih bukti dong. Kalau kitabnya orang Kristen pra-Islam itu menggunakan sampul Injil, ya, kamu sampai botak, ya, 7 turunan tidak akan pernah bisa dapat. Kenapa? Karena kata Injil itu 100% murni dari Al-Quran. Kalau yang kitab dari Yunani bukan Injil namanya, Evangelion atau Biblos, ya, pahami itu. Nah, orang-orang Arab menyebutnya dengan Kitabul Muqaddas. Itu di situ ada karangan Matius, karangan Lukas, itu yang dimaksud dengan Kitabul Muqaddas. Itu yang orang Arab sebut, orang Kristen Arab. Paham ya sampai di situ? Nah, sekarang yuk kita masuk bahas tema dosa apa yang ditebus oleh Tuhanmu yang bernama Yesus. Nanti kita bahas Tuhanmu yang dua orang atau 2 sosok, yaitu yang berbentuk roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7, dan juga yang berbentuk burung merpati. Kita bahas Yesus dulu yang adalah manusia. Dosa apa yang ditebus oleh Tuhanmu yang berbentuk manusia itu? Silakan. Yuas, mau 10 kali pun kau pakai nomor kau, ya, bau kebodohanmu itu selalu menonjol. Makanya kau jangan kau telepon aku pas berak. Ini berapa kali kau telepon aku pas berak? Cobalah. Entah karena kau mencintai taiku enggak?
Orang ini dikiranya saya adalah Yuwas. Yuwas itu adalah Yusuf Rasuli, orang Medan yang sekarang juga lagi berdiskusi dengan dia. Dikiranya saya satu oknum sama dia. Dan betul-betul nih orang. Itu yang ngomong bukan si Jul, itu yang ngomong ini, yang ngomong masalah Injil bahasa itu, saudaramu bilang begini, ya kan? Karena dia bilang Injil itu diambil dari Arab, diambil dari Al-Quran, kata dia, bahasa Al-Quran, kata dia. Terus saya balik tanya dong, emangnya Al-Quranmu bahasanya apa? Udah pasti dong kalian jawab kan bahasa Arab. Makanya saya bilang, duluan mana sih Islam di Arab sana ketimbang Kristen? Jadi keciduk langsung kan kebodohan dia, begitu loh. Islam itu lebih duluan daripada Kristen kalau kamu ingin menggali titik kebenarannya secara sejarah. Ajaran Islam yang adalah ajaran menyembah kepada Allah itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diteruskan kepada Nabi Abraham. Abraham menyembah Allah. Ya, anaknya Ismail menyembah Allah. Orang kedua yang menjalankan hukum sunat itu adalah Ismail alaihissalam, yang adalah merupakan buyut daripada bangsa Arab. Ya, jadi di Arab sana itu lebih duluan Islam daripada Kristen. Ya, Islam itu jauh sebelum Masehi sudah ada. Kristen memproklamirkan diri sebagai agama yang resmi menyembah kepada makhluk ciptaan Tuhan itu nanti ada di akhir-akhir abad ke-1. Itu yang perlu kamu paham. Tetapi kalau mengenai penyebutan Kristen atau orang yang menuhankan Yesus, itu lebih duluan Kristen, ya, penamaannya daripada ajaran Islam. Tapi konsep akidah lebih duluan Islam daripada Kristen. Meskipun Kristen itu bersumber daripada ajaran Yunani kuno, Romawi kuno, penyembahan terhadap roh-roh, tetapi Islam itu sudah ada sejak dari Nabi Adam alaihissalam, menyembah kepada satu Tuhan, yaitu Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Adapun kata Injil itu 100% murni berasal dari Al-Quran, bukan dari lisannya orang-orang Kristen Arab, bukan. Orang-orang Kristen Arab menyebut kitabnya dengan muqaddas. Ya, kamu jangan pamer kebodohan, kamu ditertawakan sama orang banyak. Ya, orang Kristen itu nggak kenal Injil, yang mereka kenal itu adalah gospel. Ya, orang Kristen apa yang mereka kenal itu adalah muqaddas. Orang Kristen yang menggunakan kitabnya dengan sebutan Injil itu hanya ada di Indonesia. Kamu ke Jepang, orang Jepang tidak kenal Injil. Kamu ke Amerika, orang Amerika tidak kenal Injil. Di Indonesia ini aja ngambil kata Injil. Kenapa? Karena lembaga Alkitab Indonesia atau lupa ayat Injil itu mengambil kata Injil itu dari Al-Quran. Sampai sini kamu ngerti, kamu paham. Ya, tapi abang harus dengar apa kata Bang Jul, Bang. Bang Jul kan sudah terangkan bahwa ini kitab orang Kristen di Arab dulunya itu bukan nama Injil, begitu Bang. Dulunya bukan nama Injil. Ya, contohnya di Indonesia itu kan dirubah-rubah. Setelah Al-Quran menyatakan bahwa kitab Taurat, Injil, Zabur, baru Injil pun kitab abang mengikuti, wah ini harus Injil, begitu Bang. Nyadar kau? Makanya dari kemarin saya masuk room udah saya bilang hati-hati buat statement sama Abang Haleluya, karena statementmu itu kalau bodoh akan saya buat menghantam ke otakmu sendiri, ya kan? Kena kau kan? Kau bilang, oh kau Injil ngambil dari Al-Quran, oke, saya ikutin. Saya tanya kamu, Al-Quran bahasanya apa? Islam. Oke, iya kan? Terus saya tanya, duluan mana Islam atau Kristen di Arab? Kristen. Langsung kejitak kepala kamu itu. Gayamu seperti ini mau debat sama saya? Recehan kamu bro, serius. Udah sampai nyamar-nyamar begini kamu. Sampai sekarang saya tidak melihat ada ilmu yang terlontar dari lisanmu selain daripada caci maki, amarah, asumsi, dan juga klaim. Gak ada ilmu sama sekali. Ya. Mengenai penamaan kata Injil, itu 100% murni dari Al-Quran.
Ya. Dan kalau kau katakan bahwa itu berasal dari Kristen Arab, loh, kitabmu memang diterjemahkan dari kitab Arab ke Indonesia? Ayo, bisa jawab ini enggak? Ya. Kitabmu itu diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jadi sejatinya kalau dari bahasa Inggris itu disebut dengan sebutan gospel, kenapa larinya ke Arab jadinya Injil? Ayo, Lembaga Alkitab Indonesia itu kenapa menerjemahkan gospel dengan menggunakan bahasa Arab jadi Injil? Bukannya ini Indonesia, gunakan bahasa Indonesia. Harusnya gospel ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya buku atau kitab. Ya, itu pun kitab masih bahasa Al-Qur'an. Ngerti enggak? Memang sulit. Ya namanya juga ajaran yang tidak berasal dari Allah, susah. Kamu katakan orang Arab lebih duluan menggunakan kata Injil daripada Al-Quran. Salah. Orang Arab menyebut kitabnya mereka yang adalah bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab dengan sebutan Muqaddas. Catat itu. Ini sebagai pelajaran yang berharga buat kamu. Ya. Kristen Arab itu menyebut kitabnya sampai hari ini dengan sebutan Muqaddas. Kitabul Muqaddas. Ngerti? Nah, kamu katakan, loh tidak, kata Injil itu berasal dari orang Arab sebelum Islam memang sudah menggunakan, karena Islam itu baru ada kemarin sore. Kamu salah di situ. Islam itu ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, agama yang mengajarkan menyembah kepada Allah itu adalah Islam. Ngerti kamu? Nah, lalu kemudian kamu katakan, oh tidak, kitab kami itu, kitab Injil itu ada dari dulu. Sebelum Islam ada. Itu konyol namanya. Kamu membuka titik kelemahan agamamu. Kenapa Lembaga Alkitab Indonesia itu tidak mengambil kitab Arab masuk ke terjemahan bahasa Indonesia? Tidak. Tapi ngambil dari kitab bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Berarti gospel. Gospel ke dalam bahasa Indonesia, kenapa larinya ke Injil? Sementara gospel ke dalam bahasa Arab itu jelas adalah Muqaddas. Ngerti? Nah, kalau gospel diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku-buku. Ngerti enggak kamu? Kenapa kitabmu menggunakan Lembaga Alkitab Indonesia ngambil kata Injil? Ambil dari mana? Dari orang Kristen Arab, gitu maksudnya. Jadi kitabmu itu maksudnya dari bahasa Arab diterjemahkan dalam bahasa Indonesia gitu. Ya. Jadi kamu jangan lebih mengedepankan lebarnya mulutmu, kawan. Pakai otak kalau berbicara. Ini kamu mewakili agamamu. Kan gak lucu kalau kamu sudah setinggi langit memuji dirimu sendiri, ternyata keilmuanmu tidak ada. Kalau saya nantang pendeta, pastor wajar. Ya, ilmu kami sepadan, bahkan saya lebih tinggi dari mereka. Hanya kemampuan retorika menggunakan terjemahan aja kok. Berbeda ulama. Ulama itu wow, jangan dikira. Ilmu-ilmu yang mereka kuasai itu saya sudah sebutkan tadi samamu. Ilmu ma'ani, ilmu istiqaq, ilmu bayan, ilmu badi'. Ya, mereka menguasai ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu lugah. Ya. Sementara kamu disiplin ilmunya apa? Baca ejaan Al-Qur'an aja nggak bisa. Jadi nggak nyambung kau nantang ulama. Kalau saya nantang pendeta, kau mau susun satu truk, insya Allah akan saya luruskan. Seperti ini loh ajaran Yesus. Ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi kata Injil itu murni berasal dari Quran. Tidak ada dalam kitabmu itu. Asal usul bahasa kitabmu adalah bahasa Grek, bahasa Yunani, ya, bahasa penyembah Zeus, pentuhan Theos. Ya, agar kamu sadar itu. Ya, kitabmu pun nanti ada Lembaga Alkitab Indonesia baru ada. Kamu ke Jepang, mereka kenal Injil? Kagak. Kamu ke Amerika, tahu Injil? Tidak. Mereka nggak kenal Injil. Ya, mereka tahu gospel. Ya, biar kamu sadar. Memang kayak gitu Bang. Dia itu Bang Zulkifli. Ya, memang kayak gitu Bang. Kalau dia itu udah nggak bisa berdialog dan dipandangnya orang itu dipandangnya orang itu berilmu, dia mulai Bang ngaco-ngaco ngomongnya. Padahal Om Jeff aja sudah ngasih tahu dia. Itu loh. Udah jelas. Itu loh Bang.
bahwa kata Om Jeb, haleluya katanya. Itu Zulkifli M. Abbas itu Om Jeb paham katanya. Dia itu orang Sulawesi. Tapi karena dia itu Bang, ya, mau menghadapi Bang Zulkifli, dengar suara Bang Zulkifli aja kencing-kencing. Kayak kemarin tuh Bang, ya. Abang mungkin dengar lah ini VN kita berapa hari ini. Dia tuh nggak mau Bang, VN. Cuma ketak-ketik aja. Nggak mau, gara-gara habis berdebat sama Bang Zulkifli. Kayak orang demam panas gitu Bang. Makanya ini yang kedua ini Bang, jangan-jangan dia nanti stroke Bang, masuk rumah sakit Bang. Masya Allah. Saya sih melihatnya orang ini apa ya, nggak waras gitu loh. Nggak waras orang ini. Saya lihatnya sih gitu ya. Mohon maaf kalau salah. Dia nggak waras. Artinya ya memang dia butuh saya gitu untuk menerapi dia biar kembali waras ya. Minimal dia sudah bisa bedakan antara garpu dengan sendok aja dulu. Itu udah bagus. Jadi mulutnya begitu besar, lebar, luas. Tapi nggak ada ilmu sama sekali. Coba dia punya ilmu apa coba? Selama kita berdebat ini 2 kali, dia punya ilmu apa coba? Yang bisa kita jadikan acuan untuk memberikan dia jempol, kira-kira apa? Nggak ada kan? Ya jadi ya itulah hebatnya. Membedakan saya dengan abang aja nggak bisa dia. Padahal Bang Jeb itu kan, Bang Zeb itu kan sudah nyampaikan ke dia sesuai dengan yang kita dengarkan sama. Ya. Tapi si Halilintar ini dasar memang hanya pelarian aja, ya nuduh kita adalah satu oknum gitu. Jadi maaf Bang, saya harus bilang kawan abang ini kelihatannya nggak waras memang. Ya parah dia, akut. Jadi begini, apa itu Bang Zul, haleluya ini memang kalau saya perhatikan kayaknya belum lama keluar dari rumah sakit jiwa Bang Zul. Kebodohan dia, ketololan dia, ya. Dia selalu mengatakan orang nyamar karena dia tidak mampu mau berdialog, ya. Karena ajaran dia sendiri aja dia tidak paham. Begitu Bang Zulkifli haleluya ini. Jadi saya juga nggak habis pikir ya. Padahal di grup ini adalah grupnya umat Kristen. Om Zeb aja sudah mengatakan kepada haleluya, Zulkifli itu haleluya orang Sulawesi, bukan Yuas. Udah jelas berulang-ulang kali Bang ini Om Zeb mengatakan seperti itu. Tapi kebodohan dia, ketidakmampuan dia mau berdialog, selalu dia mengalihkan pembicaraan. Nah, mengalihkan pembicaraan seolah-olah, oh Zulkifli kamu jangan menyamar, Yuas kamu jangan menyamar. Begitu Bang Zulkifli. Ini kebodohan dia Bang Zulkifli. Memang bukan aja Bang Zulkifli dibilangin seperti itu. Siapa aja dibilangin seperti itu kalau dia sudah tidak mampu berdialog. Karena dia cuma bisanya ngoceh-ngoceh comberan seperti ini. Itu loh Bang Zulkifli. Dia cuma ngoceh-ngoceh comberan seperti ini. Jadi dia ini tidak ada beda. Makanya di biblos mereka itu ada anjing ular beludak. Ya inilah si haleluya inilah Bang Jul. Melintir sana melintir sini, dia mau ngeles bagaimana supaya tidak berdialog sama Bang Zulkifli. Inilah akibatnya Bang Zulkifli. Makanya saya bilang bahwa haleluya ini adalah keluar dari rumah sakit jiwa. Mohon maaf Bang Haleluya, terpaksa saya katakan seperti itu karena Anda memang seperti itu. Oh berarti benar, memang dia rada waras. Oh, kau itu penipu. Kenapa saya katakan penipu? Ada buktinya. Nah, kalau saya ini bicara selalu pakai bukti, bro. Kamu tadi sudah mengakui, ya memang Kristen lebih dulu di Arab. Udah, hitungan menit. Apa sekarang komen kamu? Bro, lebih duluan Islam daripada Kristen. Halo, inilah ciri khas umat-umat mantra. Bermain di dalam imajinasi, hayalan tingkat tinggi.
terakhir jadi bodoh. Makanya mempertuhankan batu. Coba, kamu sudah mengakui tadi bahwa Kristen lebih dulu di Arab. Hitungan menit kamu sangkal lagi, bro, duluan Islam dari Kristen di Arab. Hanya satu kata buat kamu, bro. Sakit jiwa kamu itu. Oh, gitu. Ini maksudnya gini. Penyebutan nama Islam itu sebagai sebuah akidah yang sudah sempurna itu datang bersamaan dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai penolong lain yang sudah diberitakan oleh Yesus sebelumnya. Tapi akidahnya sejak dari Nabi Adam itu sudah ada. Ngerti ya? Sementara akidah daripada Kristen itu adanya dari India, ya, nyebrang ke Mesir kuno, nyebrang ke Roma, nyebrang ke Yunani, masuk memfusi menjadi Kristen. Itu, tapi dia tidak berasal daripada ajaran Nabi Adam alaihissalam. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Jadi Kristen secara penyebutan agama memang lebih dulu daripada penyebutan Islam. Tetapi akidahnya jauh lebih dulu Islam daripada Kristen. Karena Islam itu berasal daripada Allah itu sendiri. Ada bersama dengan Tuhan, Sang Pencipta. Sementara Kristen itu ada nanti di Antioquia. Penyebutan pertama terhadap orang-orang yang menuhankan manusia bernama Yesus. Ya, itu yang perlu kamu paham. Ya, kalau ada yang kamu belum paham, silakan bertanya. Aduh, iya ya. tapi tapi mungkin memang betul kata Abah, karena dia dengar suara Banjul, akhirnya dia langsung, wah ini nih, ini abang ini. Masuk akal bang, iya. Tapi jangan terlalu kasar bang. Ini roomnya bang, ini. Jangan terlalu kasar bang. Ya intinya gini bang, intinya begini saudaraku yang dari Ternate. Begitu dia mendengarkan suara Bang Zulkifli, M. Abbas, dia mulai mengalihkan, ini penyamaran. Padahal itu dia ngeles karena dia takut berdialog sama Bang Zulkifli M. Abbas. Makanya dia ngeles seperti itu, ya kan, supaya Bang Zulkifli M. Abbas ini ya tidak menanyakan sesuatu kepada dia, dan dia tidak mau menanyakan sesuatu kepada Bang Zulkifli. Itu kan cuma menutupin kebodohannya, ketololannya, kedunguannya. Orang biblos dia sendiri aja nggak paham loh bang. Bagaimana dia mau tahu ajaran yang benar, ajaran yang lurus, ya kan? Mana tahu dia siratal mustaqim bang. Iya. Jadi saya baru tahu, oh, jadi ini triknya untuk menghindar begitu, Bang. Oh, setahu saya ini haleluya ini tidak pernah menghindar. Tapi ini malam ini baru saya tahu, oh, ini caranya menghindar ya, Bang. Masya Allah. Iya. Ya, terima kasih Bang atas infonya. Iya bang, dia tuh triknya mereka itu bang, orang Kristen itu ya begitu triknya bang. Yang pertama, kalau dia mau berdialog, satu topik belum selesai, dia sudah ngacir sana ngacir sini bahasanya, ya kan. Terus yang kedua, ini yang kayak halilintar nih, haleluya ini, ya, semua orang dibilangnya menyamar. Padahal dia trik dia untuk menghindari orang itu supaya tidak berdialog ya dengan dia, supaya dia tidak berdebat dengan dia, supaya kita tidak berdebat dengan dia. Karena apa? Karena dia buta dengan biblos dia sendiri. Mau mengacak-acak Al-Quran, aduh sampai mati pun dia nggak bakalan ketemu, ya kan? Nah itu trik ya bang ya, perlu abang pahami, itu triknya halilintar haleluya ya, triknya.
kapan dia dilihatnya orang ini berilmu, mulai kamu menyamar. Itulah. Jadi itu Bang, biar Abang tahu. Yang pertama tadi triknya orang Kristen Bang, kalau berdialog belum selesai satu topik dia sudah ngacir sana ngacir sini. Itu trik yang pertama. Yang kedua ini seperti kayak halilintar haleluya ini. Bagaimana mungkin seorang lawan menilai lawannya punya ilmu? Kecuali lawannya itu adalah lelaki gentle, mengakui kelebihan kawan, mengakui kelebihan lawan. Tapi kalau manusia bertabiat seperti kamu yang munafik ini mau coba-coba mengasih nilai kepada lawan debatmu, kamu itu dipandang bodoh sama penonton. Bagaimana mungkin lawan dengan lawan itu memberi nilai? Tapi yang bodoh itu kamu. Kamu kan sudah bilang mengakui Kristen lebih dulu di Arab. Hitungan detik, menit kau sangkal lagi. Sama seperti ajaranmu yang kau sangkal. Kau sudah diperintahkan Allah SWT-mu menuju ke arah Alkitab. Karena di Alkitab itulah jalan lurus dan terang. Tapi kau sangkal. Dan Allah SWT-mu sudah buat pernyataan bahwa umat yang paling beruntung itu adalah Kristen. Tapi kau sangkal. Coba, tipe-tipe manusia apa seperti kamu kalau tidak bertabiatkan dajjal? Jadi yang dapat menilai saudara itu adalah saya tentunya. Karena saya ini korban tertipu gitu. Saya tertipu dengan nama kamu yang menggunakan bahasa Ibrani. Saya pikir kamu itu bisa diajak dialog dengan menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa apapun yang mungkin Anda kuasai. Tapi ternyata ya kamu tidak lebih tinggi dari penghujat-penghujat double kosong yang lain. Mulut Anda ternyata hanya modal lebar aja, ilmunya nggak ada. Nah, sekarang Anda ngomong lagi bahwa di dalam Al-Quran menyebut tentang Alkitab. Ini yang perlu kamu pahami. Saya mau memahamkan kamu, tapi ya mau kayak mana lagi coba. Otakmu nggak akan pernah muat apapun yang saya sampaikan gitu. Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Ya. Nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Selain Alkitab, nama lain adalah Al-Furqan. Ya. Jadi Al-Quran itu punya banyak nama sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai kitab yang berasal daripada kalamullah. Sementara kitabmu itu bukan Alkitab. Kitabmu itu adalah gospel, catatan-catatan orang yang tidak dikenal, yang kemudian namanya dijadikan sebagai sampul dari kitabnya sendiri, karya tulis mereka sendiri gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan buku Lukas? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan buku Matius? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan buku Yohanes? Tidak. Apalagi surah-surah Paulus. Jadi kitabmu itu adalah kitab independen yang berdiri sendiri, yang tidak berasal daripada Yesus. Kalau Yesus yang memiliki nama asli Yeshua HaMashiach atau Isa Al-Masih, itu memiliki kitab, memiliki ajaran, memiliki wahyu yang diterima dari Allah. Nah, itu yang kamu tidak punya. Nah, ajaran Injil, Torah, Zabur itu sudah bercampur aduk dengan ajaran manusia, sehingga Al-Quran datang untuk meluruskan kembali apa yang dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu. Gitu. Ya, agar kamu pahami itu. Nah, sekarang saya ingin mencari pendeta atau pastor yang memahami terjemahan kitabnya dengan baik. Karena kalau memahami original teks kitabnya secara baik, tidak mungkin. Tidak ada pendeta itu yang bisa memahami kitab Yunaninya. Bahkan mereka terkesan meninggalkan bahasa original teks daripada kitab mereka. Kenapa? Karena di situ ada sulit untuk menjual dan mendapatkan hal duniawi kalau masih mempertahankan original teksnya. Tidak bisa menggunakan
ajaran-ajaran sesuai dengan selera kalau masih ada ajaran original teksnya. Makanya mereka menggunakan terjemahan, sehingga dengan terjemahan mereka bisa merevisi setiap saat sesuai dengan selera. Itu agar kamu paham. Nah, tema saya sudah ajukan samamu berulang. Saya minta Anda bertanya kepada saya. Anda tidak manfaatkan itu, malah menuduh saya itu nyamar. Nah, sekarang giliran saya bertanya sama Anda. Dosa apa yang ditebus oleh Yesus? Jawablah kalau Anda punya ilmu. Silakan. Umi, Umi, iya papi. Aku kasihan sebenarnya, yang paling kasihan aku nengok wanita Islam ini ya benar. Dijuluki Umi, ya kan senyum-senyum. Padahal sebenarnya itu Umi itu sangat merendahkan kaum wanita loh. Karena Umi itu kan buta huruf, tidak bisa baca tulis. Kacau. Umi itu artinya induk atau ibu atau penghulu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Umi itu adalah buta huruf, yang mengatakan itulah buta huruf, buta hati, buta akal, buta ilmu. Ya. Umi itu artinya ibu atau induk. Ya. Catat itu. Tapi bagaimana mungkin Anda catat sementara Anda, ya kata kawan-kawan di sini, Anda tidak waras. Ya, kesian kan? Iya Bang Zulkifli. Makanya saya bilang kayaknya dia ini baru keluar dari rumah sakit jiwa. Kenapa saya bilang begitu Bang Zulkifli? Ya, kalau dia itu sebenarnya tahu Bang Zulkifli bahwa Bang Zulkifli dengan saya itu berbeda orangnya. Dia tahu sebenarnya. Cuma begitu dengar suara Bang Zulkifli di grup ini, itu sudah badannya sudah bergetar. Udah terkencing-kencing dia itu Bang Zulkifli. Cuma untuk menghindari kebodohan dia, ketidaktahuan dia, kedunguan dia, itu Bang Jul, dia mengalihkan seperti itu. Itu loh Bang Zulkifli. Itu trik-triknya ular beludak itu Bang Zulkifli. Saya udah paham. Makanya Bang Zulkifli dia ini seolah-olah berhayal terus masalah tentang Tuhan menjelma manusia. Jadi semua orang dibilangnya menjelma. Kira-kira seperti itulah Bang Zulkifli. Jadi gara-gara dia menuhankan Tuhan menjelma manusia, termasuk saya juga dengan Bang Zulkifli, dibilangnya menjelma juga satu oknum. Padahal tadi kita berbeda. Kira-kira begitulah Bang Zulkifli. Lucu ini Bang Zulkifli. Ya intinya gini lah Bang Jul. Intinya dia itu mau menghindari Bang Zulkifli Mabas. Makanya Bang Zulkifli itu dibilangnya saya, dibilangnya Yuas. Masya Allah. Kasihan juga sih. Ya, yang penting dia tidak nganggap abang ini sebagai jelmaannya Yesus. Itu aja sih. Mudah-mudahan dia bisa diselamatkan lah. Ya udah, kalau memang ternyata betul beliau ini adalah orang yang hampir jadi waras, ya saya tinggal aja kalau gitu ya. Saya jujur Bang ya, pertama masuk di grup Kristen ini, saya melihat dia namanya menggunakan bahasa Ibrani, ya kan? Nah, sementara kan saya ini lagi kuliah. Ya, boleh saya bilang saya lagi kuliah bahasa Ibrani. Nah, saya berpikir, wah, ini salah satu dosen saya ini. Maksud saya bisa saya jadikan sebagai sumber ilmu kan. Tahu-taunya begitu saya buka VN-nya, berdialog dengan siapa gitu ya. Loh, ini kok kayak penyembah manusia ini. Saya dengar lagi VN-nya, wah parah, ternyata memang benar. Jadi kala itu saya coba merespon VN dia, saya pikir berisi ya kan. Ternyata memang berisi. Tapi isinya abu gosok gitu. Ya sampai diskusi yang kedua kali atau ketiga kalinya ini baru saya sadar benar, oh ini orang memang hampir waras, dia hampir waras. Makanya
saya kecewa sih, karena memang kan abang tahu sendiri kan, debater-debater kita itu selalu mencari pendeta, pastor untuk menggali ilmu, bukan untuk caci maki atau untuk menghujat, merendahkan, enggak, tapi untuk menggali ilmu. Nah, dia nggak terima itu. Padahal itu kan fakta. Di hampir setiap grup kita ajak pendeta itu berdiskusi, yang mau berdiskusi, kan larinya kemana-mana mereka, ya kan. Mereka cuma ngintip, nggak berani lagi. Paling juga diskusi 2-3 kali, abis itu nggak mau lagi mereka keluar dari grup. Karena mereka, yaitu dia, lawan mereka adalah kitab mereka sendiri. Sehingga wah gawat ini, kalau gini terus bisa jemaat lari semua ini. Ya mending kita keluar dari grupnya Muslim, kan gitu. Nah sekarang kita kejar mereka masuk sampai di grup Kristen, tapi di sini yang kita temui hanya halilintar, kan gitu bang. Makasih bang ya. Aduh. Bang, ya. Ini saya bingung nih bang. Soalnya coba abang bilang kepada Bang Zulkifli tentukan tema biar kita bisa tahu bahwa oh iya si haleluya ini hanya omongannya saja begitu. Jadi coba tentukan tema bang. Coba tanyakan kepada haleluya. Soalnya saya tanyakan dari tadi itu tapi dia no comment itu. Katanya sudah kabur Bang Jul dan Abang Yuas begitu. Jadi coba tentukan tema begitu bang. Udah bang, tadi udah dari atas tuh temanya. Saya tanya dosa apa yang ditebus oleh Yesus, tapi dia menghindar. Dia malah ngetik, katanya ayo video call dengan Tuhan, kata dia gitu. Jadi kesimpulan saya untuk sementara ini ya, orang ini nyari suara sih. Makanya cara dia untuk merespon setiap kita punya argumen ya seperti itu adanya. Kalau nggak emosi, menghujat, caci maki, klaim sepihak. Tapi dia nggak ada ilmu. Saya jadi malas untuk berdiskusi. Jadi lagi-lagi kecewa kan. Kita melanglang buana cari ke grup-grup Kristen. Mana tahu ada orang Kristen yang berisi gitu. Ya minimal bisa mempertahankan konsep imannya lah. Tapi ternyata di sini nggak ada, sampai di grup ini pun nggak ketemu gitu. Hanya ketemu si Halilintar ini. Abang lihat sendirilah, apakah layak berdiskusi mewakili agamanya orang yang kayak gini. Ini malah menghinakan agama saudara kita sendiri ya kan, agama saudara Kristen. Jadi tema saya sudah ajukan bang, cuma nggak direspon. Makasih ya. Memang berisi dia itu Bang Zul, tapi berisi jambu mente. Sungsang jambu mente itu Bang Zul. Oh iya maaf Bang Jul. Iya ini tapi Bang Haleluya nih katanya Abang Jul sama Bang Yuas itu sudah kabur. Ini sudah ada tapi dia tidak mau angkat tema begitu bang. Ya saya bingung. Ya mungkin apa yang dikatakan Bang Yuas itu betul. Dia menghindar. Ya tapi terserah. Itu kan haknya begitu Bang Jul ya. Itu haknya. Ya mudah-mudahan hidayah melimpah. Melimpah kepadanya begitu bang. Ya kami kita sebagai umat Islam kan hanya mengingatkan begitu bang. Ya terserah mereka mau dengar alhamdulillah, tidak dengar astagfirullah. Oke Bang Jul, terima kasih Bang Jul. Assalamualaikum Bang Jul. Saya masih ada niat baik untuk bagaimana bisa mengarahkan kamu menjadi sehat kawan Halilintar. Saya melihat kamu lebih menguasai tentang konsep ketuhananmu yang adalah roh. Dan saya melihat bagaimana kamu kemudian menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan batu, kan gitu ya. Nah, sekarang saya mulai dengan tema baru. Allah Subhanahu wa taala versus Tuhannya Kristen. Pertanyaan saya tolong kamu uraikan. Jika kamu bangga dengan Tuhanmu yang adalah roh, saya ingin tahu ada berapa rohnya Tuhan kamu. Silakan.
Sudah banyak kali gaya kau, Jul. Dari tadi kau udah buat kau tema. Bukannya terus kau mainkan. Malah yang kau mainkan Injil, kalimat kata Injil. Udah kau mainkan apa mau kau? Tapi jangan kau larang dulu aku tertawa terbahak-bahak gara-gara si Umi. Ya, si Umi ini sangat menghibur, tahu nggak? Bagaimana mungkin ruh dihasilkan dari sesuatu yang tidak punya ruh? Otak kalian di mana itu coba? Umi, makanya kalian pahami Alkitab itu. Makanya dikatakan di sana, mari kita ciptakan manusia itu sesuai dengan gambar kita. Makanya di situ kalian nanti akan paham. Ya. Jangan pula seperti kau Umi, kau bilang ruh itu diciptakan oleh Allah SWT. Allah SWT saya tidak punya ruh. Diketawain orang kamu. Ada berapa rohnya Tuhan kamu? Silakan. Ruh Tuhan saya satu. Coba tunjukkan dalilnya yang mengatakan roh Tuhan kamu itu satu. Karena di dalam kitab Wahyu ayat 5 Wahyu 5 ayat 6 jelas di situ dituliskan roh Tuhan kamu itu ada 7. Maka disebut kamu itu adalah penyembah roh-roh. Oke, saya sudah membuktikan samamu bahwa Tuhanmu itu memiliki 7 roh. Nah, sekarang kamu katakan Tuhanmu itu memiliki satu roh. Yang mana yang benar? Pengarang kitab Wahyu atau kamu? Jawab. Makanya kamu itu kalau mau debat sama saya harus cerdas. Kamu bertanya berapa roh Tuhanmu? Satu. Tapi kan kamu tidak bertanya, bisa tidak roh Tuhan itu menjadi lebih dari satu? Makanya pahami debat itu. Jangan langsung baru pertanyaan pertama kau udah KO. Saya sudah yakin bahwa kau akan menarik ke dalil itu. Makanya saya sengaja menjawab satu. Iya, roh Tuhan saya satu. Tetapi iya, roh Tuhan saya boleh lebih dari satu. Karena apa? Hakikatnya Tuhan saya adalah Maha Kuasa. Paham? Ya, oke. Ya, cara memplesetkan daripada pernyataanmu sendiri itu boleh diacungi jempol lah. Kamu bisa jadi penipu ulung. Nah, sekarang kamu tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa roh Tuhan kamu itu ada satu. Karena dalilnya jelas dalam kitabmu Wahyu 5 ayat 6. Di situ jelas dikatakan yaitu 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ya, lagi-lagi mengambil kata Allah. Yang jelas di situ yang harusnya adalah 7 roh Zeus atau Theos atau Theon yang diutus ke seluruh bumi. Nah, ini ada bukti valid di mana kitabmu menjelaskan bahwa roh Theos yang kamu sembah itu ada 7. Sekarang tunjukkan bahwa roh Theosmu itu ada satu. Silakan. Kamu jangan tuduh saya memplesetkan. Akibat karena logikamu itu sempit. Ya kan? Itulah bedanya antara saya dengan kamu. Ya kan? Saya ini orang cerdas, kamu bodoh. Ya. Kedua, saya tidak memplesetkan. Ya. Kamu bertanya buktikan bahwa roh Tuhanmu satu. Jelas roh Tuhan saya satu. Apa buktinya? Sebab Tuhan satu. Benar tidak? Nah, jika Tuhan ruhnya lebih dari satu, bahkan lebih dari 100, sejuta, 1 miliar, apa yang salah? Karena itulah hakikat daripada Tuhan itu adalah kuasa. Kamu kira seperti Allah SWT-mu yang tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya ruh alias mati? Aduh, pertanyaan kau masih receh. Kamu katakan bukti daripada Tuhanmu itu memiliki roh satu karena dia adalah satu. Berarti kalau dia memiliki roh 3, berarti dia adalah 3. Kalau dia memiliki roh 7, berarti dia adalah 7. Fakta dalil dalam kitabmu, roh Tuhanmu itu ada 7. Jadi Theos yang kau sembah itu memiliki roh 7 roh. Ya, artinya kamu adalah penyembah roh-roh. Tapi kalau Anda mengatakan tidak, roh Tuhanku itu hanya satu. Sekarang tunjukkan dalilnya. Saya minta dalil untuk membatalkan dan membenarkan apa yang kamu asumsikan barusan. Karena dalil dalam kitabmu itu masih ada. Sebelum direvisi coba kamu lihat. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Sekarang tunjukkan bahwa Tuhanmu ya, yang adalah Theos itu memiliki satu roh.
Tunjuk dalil, silakan. Saya jawab singkat aja, ya. Makanya kamu memahami ruh saja kamu tidak tahu. Semua manusia yang ada di dunia ini adalah tiupan ruh. Pahamin itu. Itulah makna, itulah guna jika Tuhan itu maha kuasa. Ya, bukan berarti bahwa ruh itu menjadi sekian miliar. Pahami itu ruh, pahami itu firman. Ya, kamu jangan bodoh. Kamu juga pasti akuin bahwa manusia, semua manusia yang lahir di dunia ini ditiupkan ruh, makanya bisa hidup. Paham kamu? Bukan berarti Tuhan itu menjadi lebih dari satu. Makanya kau pahami dulu itu ruh. Emang kau bisa hidup kalau nggak ditiupkan ruh sama kau? Hah? Jadi bedakan juga bahwa Tuhan itu adalah firman, yaitu Yesus. Yesus itu adalah firman, bukan ruh. Makanya tidak, inilah sebenarnya jebakan Islam yang sering mau dilakukan, ya kan? Oh, kalau Kristen mengaku Yesus itu adalah ruh, ya semua manusia juga ruhnya Allah. Yes. Tapi kamu salah memahami bahwa Yesus itu adalah firman, bukan ruh. Paham kau? Makanya saya kasih contoh deh. Ya, saya kasih contoh. Kau aja manusia. Ya, kau aja pun bisa itu memberi bantuan, yaitu karena kamu sudah punya ruh, ya kan? Menjadi bagian daripada tubuhmu itu ada menghasilkan nafas. Paham kau? Makanya kau pun bisa kau kasih nafas buatan buat saudara kau kalau udah mau gitu. Nah, sesudah ruh maka kau akan pahami itu menghasilkan apa dia di dalam tubuhmu. Jangan kau bilang, oh jika Tuhanmu itu ruhnya banyak berarti Tuhanmu banyak. Halo, ruh bukan bagian dari sejatinya Tuhan itu saja, bukan. Ya, tapi ruh itu adalah salah satu bagian kuasa yang bisa dia tiupkan, yaitu sebagai hembusan nafas kepada manusia. Receh kau ini. Wahai penyembah roh-roh, saya tidak minta kau berkhotbah, saya bukan muridmu. Saya minta kamu menunjukkan dalil sesuai dengan asumsimu bahwa Tuhanmu itu adalah satu roh. Saya sudah menunjukkan bahwa sembahanmu yang adalah Theon, yang Theon tertinggi adalah Zeus, itu ada 7 roh. Berarti ada 7 Tuhan. Tuhanmu kan adalah roh. Nah, 7 itu berarti jamak. Berarti kamu penyembah roh-roh. Tapi kamu mencoba untuk mengasumsikan, ya, karena kamu sudah malu dengan dalil ini. Kamu katakan Tuhanmu itu hanya satu roh. Kamu tunjuk dalilnya untuk membatalkan yang mana dikatakan oleh pengarang kitab Wahyu atau kitab mimpi ini, bahwa Tuhanmu itu ada 7 roh. Ayo, saya belum masuk ke ranah pembuktian secara dalil. Tuhanmu ada 7 roh. 1 sudah menjelma menjadi burung merpati. 6-nya ini menjelma jadi apa? Ayo. Kalau dia katakan tetap menjadi roh, dari mana pengarang kitab Wahyu bisa mengetahui? Emang roh itu bisa kelihatan? Tapi saya belum sampai ke sana. Saya cuma mau kau membatalkan dalil ini yang mengatakan Tuhanmu itu satu roh, sembahanmu itu satu roh. Tunjuk dalilnya, jangan berasumsi. Jangan kau tuduh, ya, jangan kau tuduh asumsi, tidak. Makanya saya itu cerdas, bukan bodoh seperti kamu. Karena apa? Inti daripada ajaran firman itu, inti daripada isi Alkitab saya itu, sudah saya pahami. Paham kamu? Bukan seperti kamu lagi mabuk-mabuk dalil. Sementara dalilmu pun tidak bisa kau kuasai. Makanya saya bilang, kau carilah saudaramu yang bisa makrifat ngadepin saya. Paham kamu? Dan jangan kau bilang saya penyembah-penyembah ruh. Justru lebih hina ada manusia menyembah batu. Bayangin tuh menyembah batu. Kalau kau sembah ibu kau, ya kan, dia punya ruh, nggak apa-apa. Dia manusia kan, ibumu. Lebih mulia lagi setiap dibandingkan jika kau menyembah batu yang tidak punya ruh. Ya, kamu jangan coba mengelak untuk mengelak dari pembahasan ini supaya kamu itu bisa kabur, ya kan? Karena trik ini udah saya kantongin ini, udah saya kantongi. Ayo.
Saya belum bertanya ini sama kau nih. Ya kan? Karena biasa kan Islam itu kan selalu bertanya, takut ditanya ya kan. Makanya kau bertanya lah terus. Kamu nggak usah nangis lah. Ini kan santai aja. Apa pula kau sebut makrifan, makrifan? Apa makrifan itu? Makrifat kali maksud lo. Nah, ini kaitannya dengan makrifat. Makrifat itu adalah ilmu mengenal Tuhan. Nah, sekarang coba kamu tunjukkan bukti dalil. Kamu katakan nggak perlu dalil. Jadi kayak gitu caramu dalam beriman, nggak perlu dalil, asumsi aja gitu maksudnya. Saya sudah membuktikan, kitabmu masih menorehkan dalil yang belum direvisi, bahwa Theos ya, itu memiliki 7 roh, dan ketujuh roh itu diutus ke bumi. Dalilnya ada. Berarti kau itu penyembah roh-roh. Sekarang kau mengatakan saya bukan penyembah roh. Tadi kamu bangga Tuhanmu adalah roh, dan Allah SWT itu katanya bukan roh, sehingga kamu menganggap dia mati. Karena dalam definisi iman dan akalmu itu Tuhan itu makhluk, sehingga butuh roh. Kalau Tuhan Islam itu bukan makhluk, sehingga dia harus butuh roh baru bisa hidup. Tidak. Ya, itu perlu kamu pahami. Tuhan kami bukan makhluk sehingga dia butuh roh untuk hidup. Bukan seperti itu. Hanya Tuhan penyembah roh-roh lah yang Tuhannya roh. Lagi-lagi terciduk Tuhanmu itu adalah roh-roh. 7 roh yang diutus oleh Theos ke bumi. Nah, sekarang saya tanya samamu, kalau Theosmu sudah terbukti memiliki 7 roh-roh, tapi kamu ngotot mengatakan cuma 1, mana dalilnya? Saya butuh dalil, bukan asumsi. Paman. Mulai kabur dia kan? Udah mulai kabur dia. Udah mulai kabur dia. Makanya dia pura-pura tulis-tulis komen tadi tuh, cara dia ngelak itu biar seolah-olah nanti kalau saya pergi itu saya udah meninggalkan komen bahwasannya si haleluya udah KO. Padahal itulah trik-trik murahan Islam. Makanya saya bilang udah saya kantongin. Kau sendiri pun menggunakan nomor kau ini dari nomor kau yang biasa, saya tahu. Kau bicara makrifat, kau bilang kalau makrifat itu sudah mengenal Tuhan. Ya, saya sudah mengenal Tuhan, bukan seperti kamu tidak mengenal Tuhanmu. Karena apabila kau mengenal Tuhanmu, maka kau akan berdusta dengan dalilmu sendiri. Yaitu apa? Sebab Allah SWT-mu tidak boleh disamakan dan disetarakan. Wow! Artinya apa? Kamu sudah dikunci, wajib tidak mengenal Allah SWT-mu. Tapi kalau saya, jelas saya mengenal Tuhan saya. Kristen itu rata-rata makrifat. Kenapa? Mereka sudah mengenal Tuhannya. Kasihan dulu. Kedua, kamu dari tadi cerita dalil. Yang saya omongin ini semua juga dalil. Ya, saya omongin ini tidak pernah keluar dari dalil Alkitab saya. Biar kau tahu itu. Paham nggak kau? Ayo, kasih pertanyaan yang lebih hebat lah. Kalau pertanyaan kau seperti ini recehan. Ayo. Masalah makrifat kau bilang jelas saya cari-cari Islam makrifat yang ada ilmunya. Masalah buat kau? Kau tidak. Karena kemampuan kau memang receh. Ayo buruan, tanya. Nggak usah kau ulang-ulang pertanyaan kau. Ya kan? Inilah Islam. Buat judul-judul sendiri, ya kan? Cerita judulnya debat, ya kan? Ini bukan debat namanya. Mengajari murid. Dan ketika saya ngajarin kau, jangan kau tersinggung. Karena memang topiknya aja sudah kau buat. Debat, buktinya hanya kau yang bertanya. Ya kan? Betul tidak? Hanya kau yang bertanya. Artinya apa? Berarti saya ngajari murid, bukan debat di sini. Makanya ayo, buat lagi pertanyaan kau. Iya, kamu sudah makrifat menurut versi kamu. Lagi-lagi kamu mengambil kata makrifat dari Al-Quran. Biasa. Penyembah Theos, penyembah roh-roh. Jadi gini, kamu ngaku kamu mengenal Tuhanmu, oke. Kamu ngaku Tuhanmu adalah roh, oke. Kamu pun ngaku bahwa kitabmu itu adalah kitab yang di dalamnya dituliskan apa yang dilihat oleh pengarang yang ada di Pulau Patmos. Kan gitu. Yang konon kemudian namanya disebut dengan Yohanes. Nah, dalil menunjukkan bahwa roh-roh Theosmu itu ada 7 yang diutus ke bumi. Kamu ingin membatalkan itu dengan mengatakan Theosmu itu rohnya hanya 1. Nah, kalau kau mengatakan dirimu itu sudah makrifat, nah sekarang kamu tunjukkan dalilnya.
Saya ulang karena kamu nggak menjawabnya, kamu nggak menunjukkan dalilnya untuk membantah bahwa teosmu itu rohnya ada 7. Nah sekarang kamu tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa kau punya teos itu rohnya cuma 1. Tunjuk dalil, saya tunggu. Silakan. Nah, si Jum-Jum tadi itu yang diandalkan orang Islam itu, aduh, udah berak di celana aku rasa. Umi, kau cebok dulu dia tuh, udah kemana dia pergi? Saya butuh dalil-dalil dari pernyataan kamu yang mengatakan bahwa teosmu hanya memiliki 1 roh. Mana dalilnya? Kalau saya sudah membuktikan secara Alkitab, ya, secara gospel, bahwa teosnya orang Kristen itu ada 7, tertuang di dalam Wahyu 5 ayat 6. Itulah ke-7 roh teos yang diutus ke seluruh bumi. Berarti di sini teosmu menunjukkan memiliki 7 roh. Nah, kau katakan teosmu cuma memiliki 1 roh. Buktikan dengan dalil, bukan asumsi. Ditunggu oleh semua anggota yang sedang menyimak. Anggota grup yang sedang menyimak. Silakan. Pahamin ini ya, tanda kau mau bicara tentang habis menghabis. Ingat ini yang saya omongin sama kamu. Ingat ini wahai manusia bodoh. Ingat, kamu mau bicara secara mayoritas. Jika kau bicara secara mayoritas soal agama, anjing, kau sadar. Mayoritas di dunia ini agama Kristen. Paham kau anjing? Jangan kau banggakan kau mayoritas di Indonesia. Yes, kau mayoritas di Indonesia. Tapi jika kau bicara masalah agama mayoritas, kau itu minoritas di dunia. Paham kau? Paham kau? Jangan kau coba gertak ini yang namanya Abang Haleluya, ya. Inilah selama ini orang Islam di Indonesia ini perasaan hebat. Bicara mayoritas. Jika saja otakmu ada, kau itu minoritas di dunia jika bicara masalah agama. Makanya kalian itu hanya berani main apa? Main pecundang. Intip-intip orang, ya kan? Intip orang gorok. Intip orang gorok. Karena apa? Karena kau minoritas. Coba kalau kau berani terang-terangan perang agama. Selesai kau, hitungan menit jadi abu kau semua. Jadi kau jangan bicara di sini ya, bicara seolah mau perang antara minoritas dan mayoritas. Soal mayoritas, biar saya tunjuk sama kau, minoritas itu adalah agama kau di dunia ini. Paham kau? Pantaslah selama ini kau bangga ya. Hah? Bangga kau, kami mayoritas di Indonesia. Pret sama kau. Kalau kau mau bicara mayoritas soal agama, kau itu minoritas di dunia ini. Ini kawan kita ini bukannya nanggapi pertanyaan saya sesuai dengan pernyataannya bahwa roh Tuhannya itu cuma 1 katanya. Padahal dalil dalam kitab Wahyu ayat 6 dari bab 5 itu jelas mengatakan inilah ke-7 roh Tuhan yang diutus ke bumi. Terbukti masih ada dalilnya, belum direvisi. Nah, karena dia nggak sanggup, dia mencoba untuk menanggapi VN daripada Habib Hamid atau Pak Lopot. Emosi dia. Emosinya terhadap materi ini dilampiaskan ke Pak Lopot. Anjing, kau dengarin ini siapa lawan bicara kau. Ini manusia tidak pernah pandang bulu dengan manusia manapun, sekalipun kau malaikat. Ingat itu, ya. Jangan kau mau bicara soal di sini soal kau hebat, ya. Kau itu hebat hanya seperti anjing. Tahu anjing? Anjing itu menggonggong rame-rame, itulah kehebatanmu, ya. Saya yang tidak terimanya kau di sini bicara soal mayoritas. Kalau kau bicara soal mayoritas membawa agama, biar kau sadar kau itu minoritas di dunia ini. Anjing kau tahu. Gak usah kau bilang, kau belum kenal sama saya semua di grup ini. Tai kau tahu. Tai. Biar kau tahu. Jin kau pun kau bawa saya pijak-pijak. Jadi kau gak usah sosok ngerta orang ya. Kau tandain ini. Binatang kau. Biar sadar dulu kau. Selama ini inilah tingkah kalian tuh. Mau bicara kau mayoritas soal agama, sadar kau. Kalau kau mau bicara mayoritas soal agama, kau itu minoritas di dunia ini. Makanya kalian tuh beraninya apa? Main pecundang udah saya bilang. Main intip-intip orang, gorok. Kalau udah hebat kau panggil aja lah sekalian umat Islam kau itu. Serukan perang yuk. Coba, perang Islam Kristen. Kalau nggak hitungan menit kau rata kau. Anjing kau tengok kau, sok pamer mayoritas kau. Kau provokasi kau ya. Binatang kau. Kena kau sama saya kau. Kamu siapa suruh layani yang lain? Kan tadi
semua di grup ini mintanya kamu fokus sama saya. Nah, ini akibatnya. Ya, akhirnya kau sebut dirimu sendiri anjing-anjing. Kau kan setiap hari makan anjing, iya kan? Nah, makanan yang kau makan itu berupa anjing, itu tinggal di dalam tubuhmu. Saripatinya ada di dalam otakmu, mengalir di dalam darahmu. Jadi sebagian dari dirimu itu adalah anjing. Jadi kamu nggak usah nganjing-nganjingin orang, santai aja napa. Emang kamu minoritas kok. Mengenai mayoritas, ya sama aja. Ada nggak orang Kristen di dunia ini yang mampu membawa-bawa agamanya? Nggak ada. Mereka ngumpet di bawah panji-panji negara. Nggak bisa mereka itu teriak dengan menggunakan nama Yesus untuk berperang. Nggak bisa. Mereka itu berperang mengatasnamakan ekonomi, politik, ya, geografis dan seterusnya. Nggak berani mereka bawa-bawa nama agama. Nggak berani, nggak pede. Kalian boleh bangga mayoritas, tapi kalian nggak bersatu. Di Jepang Kristennya beda, di mana-mana Kristennya beda, beda kitab, tempat ibadah nggak boleh gabung, beda dengan kami Islam. Di mana-mana kami bebas, di masjid manapun kami bebas. Jadi kamu jangan kesurupan kayak gitulah, ya. Jangan kau lampiaskan ketidakberdayaanmu berdiskusi dengan saya, kau lampiaskan sama orang lain, ya. Memang kamu minoritas, ya. Terkecuali kalau kamu disatukan dengan binatang-binatang yang lain, ya kamu mayoritas lah, ya. Jangan emosi apa, santai aja. Minoritas kok bangka. Siapa yang melahirkan Tuhannya kamu? Yang melahirkan Tuhannya kamu siapa? Yang ngangkat Tuhannya kamu itu siapa menjadi Tuhan? Sekarang kau baru aja diskusi kau anjing kau. Ciutnya nyali kau. Udah sadar kau? Kau itu minoritas. Hah? Jawab dulu. Tampelin pula di mulut kau itu. Ngomong kau itu gaya-gaya FPI mau kau bawa brengsek kau. Jangan kau biasakan bro, ya. Saya ingatkan sama kalian Islam itu ya. Ini tolong kalian sadari ya. Saya bukan benci sama kalian, tapi biar kalian sadar. Kalian ini terlalu sering gitu berbicara mayoritas minoritas. Oke, kalau kau bicara mayoritas membawa agama, tolong kau sadari, kalau sudah menyangkut agama, kau itu minoritas di dunia ini. Ya? Jangan kau sok ngegas kau, sesudah kugas balik kau, baru kau bawa bicara debat kau. Anjing kau tahu. Kamu belum kenal sama saya siapa ya? Kamu belum tahu saya dikenal semua di room ini. Nah, tinggal nunggu komando. Tai kau tahu. Kau kurasa kau orang kau udah berapa hebat kau. Darah kau pun ku minum kalau saya udah marah. Banyak kali gaya kau anjing kau. Kau kalau mau diskusi aja, nggak usah bawa mayoritas minoritas kau. Nggak usah kau bicara satu komando. Binatang kau. Kalau bukan Kristen punya kacu udah rata kau semua kau. Biadab juga kau. Kena kau sama saya kalau kamu jumpa sama saya. Ya, kau kenalin orang, kau jangan sembarangan ngomong kau. Mau di rumah manapun. Bawa mayoritas minoritas kau. Anjing kau. Haleluya. Bisa kak kau itu fokus dulu sama Bang Zulkifli? Udahlah, jangan bicara perang lah. Ya, jangan bicara perang lah. Bodoh, kau itu minoritas kau bodoh. Makanya kau bodoh, kau makanya laris kencing onta kau minum. Makanya ada rencana aku mau jualan kencing onta. Biar saya jual sama kau. Tahu kau, anjing. Kau itu yang minoritas. Kalau kau bawa agama, artinya kau itu bicara agama itu sudah dunia. Dalilmu kawan, kawanku yang pintar. Itu jawab Zul itu, kasih tahu dalilnya. Si Zul itu nanya mana dalilnya. Ayo kawanku yang pintar. Kesempatan dia Bang Zuma, kalau dia mau kabur ini kesempatan ini, alasan ini bisa jadi alasan dia Bang Zuma. Kesempatan dia mau kabur. Karena dia itu mau sebentar lagi kan mau ditelanjangi sama Bang Zuma. Saya udah paham kok. Bang Zuma itu nanti larinya kemana saya udah paham. Mau ditelanjangin karena dia nol Bang Zuma. Makanya ini kesempatan dia mau kabur ini Bang Zuma. Biar coba ditanggapin dulu lah PN-nya dia Bang Zuma. Biar dia nggak kabur Bang Zuma.
Jangan kau bilang aku Yuas kabur. Justru kalau kau punya cerdas, seharusnya si Zulkifli kau itu atau si Juam kau itu, si Julap atau siapa si Juam itu, justru mungkin inilah trik kalian. Kalau sudah kalah debat, kalian masuk satu orang untuk merusak suasana. Ya kan? Jadi kalian ini yang mau coba cari-cari cara untuk keluar. Makanya saya bilang trik-trik kalian itu udah saya kantongi, bro. Kau nasihatin dia. Makanya saya senang jika Anda menjadi manusia yang benar-benar ya ingin menjadi penengah, penengahlah, penengah yang bijak, gitu loh, ya. Makanya saya tadi tidak terima ketika kamu mau coba nasihatin saya, padahal asal muasalnya dia datang bukannya masuk dalam diskusi, tapi masuk membawa ranah mayoritas minoritas. Itu saya bro, jujur saya katakan, itu pasti akan saya hajar. Saya tidak suka bicara minoritas mayoritas di negeri ini, karena negeri ini bukan punya nenek moyang dia. Biar dia sadar. Ini grup kamu, dan kamu lihat saya bukan penghujat, ya kan? Yang saya jabarkan itu adalah ilmu. Kedatangan saya di grup kalian karena kalian undang, ya semata-mata untuk meluruskan kalian agar kalian itu terselamatkan, bukan untuk caci maki. Bukti, ketika kamu mengatakan Tuhan kamu itu satu roh, mana dalilnya? Ada kamu bisa tunjukkan? Enggak kan? Kamu salto, dan kau lebih milih kayak emak-emak ribut, saling ngatai anjing. Kamu senang dengan cara seperti itu. Dan kamu meninggalkan saya yang dari tadi santun berdiskusi denganmu. Ya, saya tunjukkan dalil bahwa Tuhanmu itu adalah roh-roh. Artinya jamak, roh yang banyak. Terbukti tertuang di dalam terjemahan. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Kamu katakan cuma satu, tunjuk dalilnya. Mana? Nah, karena kamu nggak mampu, ya kamu tanggapi VN yang lain. Rupa-rupanya kamu terpancing. Karena memang itu tabiatnya sih. Yang asli sebenarnya kamu itu seperti ini memang. Karena saya tahu, ya kayak mana lah. Saya juga biasa ke tempat kamu kok. Bagaimana orang sana ngomong. Jadi kalau kamu itu milih diskusi santun, ya silakan tanggapi saya. Ngapain tanggapin yang lain, kan gitu. Kamu marah disebut minoritas lah. Memang kamu minoritas, mau kayak mana lagi coba. Ayolah, tunjukkan dalil bahwa Theosmu itu rohnya cuma satu. Silakan. Sabar dulu kau bro, sabar dulu kau. Biar ku gaskan dulu saudara kau itu yang bicara minoritas mayoritas. Sabar dulu kau. Karena saya nggak suruh kali nengok manusia ngaku-ngaku hebat, katanya kenal di semua room. Tak taunya itulah tuh. Baru ingat saya namanya itu si Lokot itu, karena nama dia saya buat anak jinah itu. Baru kenal saya, baru ingat saya. Oh ternyata dia Pak Lukut itu ya. Itulah komen dia. Terus komen dia itu mengkick orang, dimanapun kau haleluya ada di room Islam akan saya kick. Itu dia anggap hebat, pecundang itu namanya. Iya, kamu harus sadar diri juga dong. Namanya aja kamu sebut dengan tulisan, kamu tuliskan dengan tulisan anak zina. Dari itu aja nggak benar, iya kan? Lalu kemudian kamu dikik, kamu sadar diri lah. Memang kamu nggak ada ilmu kok. Ini buktinya di sini. Dari udah berjam-jam apa yang bisa kamu utarakan mewakili imanmu? Nggak ada kan? Cuma ngotot aja kan? Justru saya ngajarin kamu. Kalau sembahan kamu itu yang adalah Theos, itu berupa roh-roh. Dalilnya ada. Tapi kamu bantah kitabmu sendiri. Nah itulah deritanya kamu. Ya, nggak usah kamu tanggapin. Kalau nganggap beliau itu salah, ya kamu nggak usah tanggapin. Ngapain coba dia ngatain kamu minoritas, kamu marah. Faktanya kamu minoritas, kan gitu. Nah, sekarang kamu harusnya tertantang dengan dalil yang saya minta. Tunjukkan bahwa Theosmu itu rohnya satu. Di sini kan ada kitabmu. Saya pegang kitabmu. Kitab Mimpi bab 5 ayat 6. Bahwa bahwa roh Theos itu 7 diutus ke bumi. Entah ke Mars ada berapa ada berapa roh. Ke Pluto ada berapa roh, nggak ngerti saya. Yang pasti di kitabmu untuk ke bumi itu 7 roh. Berarti kamu penyembah roh-roh. Penyembah roh-roh itu ya ajaran pagan, barbar. Wajar kemudian ketika kamu itu ketampar, lebih memilih berdiskusi lari dengan Habib Hamid, kan gitu.
Silakan tunjuk dalilnya deh. Kamu gak usah tanggapi yang lain. Silakan. Bang Zuma, kejar Bang Zuma. Kayaknya ini jadi alasan dia Bang Zuma. Kejar Bang Zuma. Tolong dipelorotin Bang Zuma. Telanjangkan dia Bang Zuma. Kejar Bang Zuma. Jangan sampai dia kabur Bang Zuma. Jangan jadi momen alasan dia. Pak Luput jangan jadi alasan dia. Kejar Bang Zuma. Anjing kau itu yang anjing, kau itu yang minoritas, paham kau bangke? Keluar kau semua, kau yang radikal, kau itu semua di sini. Kau kira saya takut? Hah? Keluar kau semua yang radikal itu. Kau kira saya takut dengan komen-komen kau itu? Anjing bangke kau yang minoritas. Habis Pak Lopot, kamu tanggapin lagi yang lain. Terus kapan kau bisa nanggapin saya? Tunjukkan dalilnya bahwa teosmu itu rohnya ada satu. Tunjuk dong, saya butuh dalil. Hei, kau itu juga bangsatnya kau itu. Tahu kau kenapa saya bilang bangsat? Karena kalian itu memang udah ditempa. Sekalipun saudara kau macam anjing, pasti itu kau anggap seperti dewa. Begitulah tabiat kalian. Ya, jadi saya nggak perlu penilaian kau. Brengsek kau tau. Ya, nggak peduli saya. Makanya kalian tuh jangan coba-coba kalau mau diskusi itu sehat gitu. Kalau sudah mulai kalian bikin tak beres, ya udah, tunggu dingin dulu lah. Memang wajar deh saya bikin anak Jina. Karena apa? Dia kalau debat tuh di room kalian tuh 11 room Islam bro, 11 room Islam kejang-kejang ketakutan sama Abang Haleluya dan sampai mengancam akan mengkick saya jika ada di room Islam. Itu bukti, ada buktinya. Ya kan? Nah terus dia keluar di sini. Siapa yang nggak kenal saya? Pak Lokot ini semua room. Lah kok bangganya pemain kick? Ah yang benar aja dong. Kamu kira-kira ditakuti karena apa? Ditakuti karena kamu punya ilmu apa yang kamu punya? Kamu hanya umat terjemahan. Kamu nggak bisa bahasa Yunani, nggak bisa bahasa Ibrani, apalagi bahasa Arab. Kami bisa bahasa Arab kami. Semalam kamu udah buktikan kan? Artinya kami bisa memahami kitab kami. Artinya iman kami itu ditopang oleh kitab kami. Lah kamu, apa yang topang imanmu selain daripada mimbar gereja asumsi buta? Tadi kamu katakan Tuhanmu itu satu roh. Minta dalilnya nggak ada. Saya justru menunjukkan padamu bahwa Tuhanmu itu 7 roh. Artinya kamu itu penyembah roh-roh. Jadi kamu di-kick itu karena kamu tidak ada ilmu. Kamu dilayani di sini karena ini grup kamu kan gitu. Di grup kami itu tidak layak orang yang bodoh ada di sana. Maaf, saya harus jujur samamu. Kalau di sini ya ini yang lain diam kan, cuman kamu aja sendiri yang ngomong. Terus kamu punya ilmu apa? Kamu lebih cenderung memilih koar-koar, berbicara kotor, saling menghujat, ngatain anjing, ya. Kamu tulis namanya orang dengan sebutan anak zina. Lah, kamu sendiri ada nggak di kitabmu ajaran nikah? Tidak ada kan? Berarti kalian semua anak apa namanya kalau tidak nikah? Orang tuamu suka sama suka. Terus kemudian mereka pesta. Lalu kemudian disebutlah suami istri. Nah ajaran nikahnya, syarat nikahnya ada nggak? Layaknya Yesus ketika dia nikah dengan Maria Magdalena kan ada prosesi pernikahannya. Nah kamu apa coba yang berdasarkan kitabmu? Ada nggak prosesi syarat nikah? Nah berarti karena tidak ada, artinya kalian itu anak, jawab aja sendiri. Nah sekarang kembali kepada tema, ya. Mulut saya, pikiran saya, jasad saya itu tidak cocok dengan orang-orang yang dengan materi-materi saling menghujat. Enggak cocok saya. Makanya saya lebih cenderung kepada ilmu. Sekarang tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan kamu itu rohnya satu. Saya tunggu. Mana kau bisa bahasa Arab kau? Orang semalam aja udah dibuktikan kau kabur berak di celana. Nggak usah lah kau bicara lagi soal ilmu apa. Udah jelas lah. Orang yang berilmu itu udah jelas nggak akan minum pipi sonte. Itu aja dulu intinya. Ya kan bro? Santai dulu kau situ kau. Ini saudara kau ini mau ku hajar habis dulu nih. Biar sadar dia sama udah tua bangke. Tunjuk dalilnya kalau kau berilmu bahwa Tuhanmu itu rohnya satu. Kalau tidak, maka seumur hidupmu dan sepanjang sejarah Kristen akan tetap nyata bahwa Tuhan Kristen itu ada 7. Ya, inilah, itulah ke-7 roh Theos yang diutus ke bumi. Dalilnya yang mengatakan Theosmu satu rohnya mana? Ada enggak?
Orang berilmu kok kayak gitu. Gimana sih?